Jadi sesuai judul di video ini, kenapa aku terjun ke dunia cryptocurrency? Jadi dulu itu aku tahun yang namanya Bitcoin di tahun 2021. Di tahun 2021 itu, market cryptocurrency itu sangat euforia. Banyak berita-berita yang membahas yang namanya Bitcoin. Dan aku penasaran apa itu Bitcoin di tahun 2021. Tapi waktu itu aku tidak memperdalam apa itu Bitcoin. Aku cuma tahu Bitcoin itu adalah alat investasi. Tahun 2023, tepatnya di bulan Februari, itu aku mengetahui yang namanya Timothy Ronald pertama kali di TikTok. Dia itu viral itu karena kopi 80.000. Ketika aku penasaran itu, aku cari tahu siapa itu Timothy Ronald. Aku cari di YouTube. Ketika aku cari tahu di YouTube dan aku menonton videonya, itu sangat luar biasa. Pemikirannya sangat luar biasa dibanding anak-anak muda yang lain. Aku banyak sekali mengonsumsi video edukasi, aku banyak sekali membaca tentang edukasi, tapi pemikiran seperti dia itu sangat langka. Maka dari itu aku sangat tertarik dengan cryptocurrency. Dia dulu juga main di saham dan setelah itu dia main di cryptocurrency. Dan disitu aku penasaran karena aku dulu tahu Bitcoin itu tahun 2021 dan aku mulai penasaran tuh tahun 2023 dan aku mempelajarinya. Dan aku mempelajari Bitcoin itu dari awal, dari dasar itu kalian pasti belajar yang namanya tentang uang. Jadi misalkan kita belajar tentang Bitcoin itu kita belajar tentang uang. Jadi kembali ke masa lalu, sejarah masa lalu. Kenapa uang itu diciptakan? Awalnya kita itu dulu itu barter, habis itu kita menggunakan kerang, kita menggunakan garam, kita menggunakan emas dan lain-lain. Dulu uang itu ada backingannya yaitu emas. Nah, di tahun 1971, Presidennya Amerika Serikat, Richard Nixon, memecah kedua itu. Jadi emas adalah emas, fiat adalah fiat. Jadi fiat US dollar itu tidak ada lagi backingannya emas, pure uang fiat. Jadi inflasi itu menggerogoti uang kita. Awalnya uang itu nilainya sekian di tahun ini, dan tahun depan itu akan berkurang nilainya karena inflasi. Yang kedua adalah sistem dari Bitcoin. Jadi Bitcoin ini mempunyai sistem yang namanya blockchain. Blockchain itu adalah distributed ledger. Dengan keamanan blockchain itu tidak pernah yang namanya Bitcoin itu kena hack, kena retas, karena sistemnya adalah decentralized, bukan centralized. Jadi Bitcoin ini sudah diprogram, itu 21 juta, tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah, tidak bisa diotak-atik. Itu pure 21 juta titik. Jadi jumlah keseluruhan dari Bitcoin yang beredar sekarang itu hanya 18 juta. Karena apa? Karena banyaknya orang yang lupa private key mereka, lupa password private key mereka. Banyaknya orang yang punya puluhan ribu Bitcoin. Dulu itu orangnya itu meninggal dan dia tidak mewariskan ke anaknya, tidak mewariskan ke istrinya dan anaknya tidak tahu passwordnya apa. Oleh karena itu Bitcoinnya terkurung di private key dia. Kalau kita lihat dari chart jangka panjang, Bitcoin itu terus mengalami kenaikan, tidak ada penurunan sedikit pun. Walaupun bear market dia turun. Tapi kalau kita lihat dari time frame yang besar, itu Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kalian simpan uang kalian di bank, di tabungan, itu pasti akan tergerus. Jadi Bitcoin ini adalah mempertahankan kekayaan kita, bukan menjadi kaya. Misalkan kalian ingin menjadi kaya, berarti kalian main yang lain, yaitu alternative coin, bukan Bitcoin. Misalkan kalian main Bitcoin, berarti itu adalah penjaga kekayaan kalian, supaya tidak kena inflasi. Jadi uang itu tidak ada nilainya. Uang itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh bank sentral dan pemerintah. Makanya kita tidak bisa mencetak uang sembarangan. Misalkan kita mencetak uang sembarangan, kita kena pidana. Maka dari itu yang berhak mencetak uang adalah bank sentral di suatu negara. Misalkan uangnya terus dicetak setiap tahunnya, itu akan menyebabkan inflasi karena jumlahnya sangat banyak dan tidak bisa dikontrol. Misalkan uang ini sangat banyak dan tidak bisa dikontrol, kalian akan tahu akibatnya, yaitu inflasi. Contohnya seperti negara Zimbabwe. Uang di sana itu tidak ada artinya. Misalkan kalian beli makanan di sana itu harganya bermiliar-miliar. Karena apa? Karena uangnya terkena inflasi. Jadi Bitcoin ini adalah aset masa depan. Karena apa? Sekarang Bitcoin ini banyak masuk institusi seperti BlackRock, Bitwise, Fidelity, Valkyrie, Wisdom Tree, dan lain-lain. Jadi misalkan kalian ingin percaya terhadap kripto, kalian tuh harus belajar, kalian tuh harus cari tahu. Kenapa kalian harus cari tahu? Misalkan kalian terus skeptis, kalian tidak ingin terbuka, itu kalian tuh tidak akan mengetahui apapun. Jadi misalkan kalian ingin terbuka dan kalian belajar terus, itu kalian akan menimbulkan kepercayaan terhadap diri kalian dan kalian akan berpikir, oh ini benar, ini salah. Dan itulah fungsi untuk kita belajar.